Jangan Anda berpedoman begini ya, biarlah waktu yang menyembuhkan saya. Oh, enggak bisa. Yang saya gembur-gemburkan dari dulu adalah biarkan ikhtiar saya, baik ikhtiar insani maupun ikhtiar ilahi yang menyembuhkan saya seiring waktu berjalan. Dan tetap tanamkan, yaitu rasakan apa yang Anda pikirkan. Jangan memikirkan apa yang Anda rasakan. Gitu. Ada semboyan lagi, yaitu apa yang kita dapat pada saat ini itu adalah benih yang kita tanam pada masa lalu. Dan apa yang akan kita dapatkan pada masa nanti itu adalah benih yang kita tanam pada saat ini. Saya berjanji mulai hari ini saya itu sehat, ya. Saya itu kuat. Saya tetap semangat dalam menghadapi sakit ini. Saya akan melatih diri saya untuk bangkit. Saya akan latih pelan-pelan. Saya akan membiasakan dengan keadaan saya yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Hari libur ya. Alhamdulillah, saya tadi dari Rembang, Semarang nyetir sendiri, pulang pergi, kalau di total ya 220 km. Alhamdulillah sudah kuat. Dulu aja nyetir baru berapa kilometer itu sudah nggak berani saya. Nggak berani nyetir sendiri saya dulu. Subhanallah, tapi alhamdulillah dengan izin Allah sekarang sudah biasa. Walaupun ya ini harus jujur ya, semua itu harus jujur. Walaupun kadang tuh naik mobil itu kan goyang-goyang terus begitu, apalagi nyetir sendiri. Nah itu kalau di lampu merah terus terang ya ada mobil yang lain maju, saya kira mobil saya yang mundur itu masih ada itu, tapi itu ternyata enggak saya aja, kebanyakan mengalami itu walaupun dia itu sehat. Itu saya kira saya aja ya. Terus waktu turun dari mobil ya agak begini, tapi ya sudah hilang sendiri. Nah itu tandanya apa? Berarti begini ya. Jadi Anda mulai sekarang lakukan, nanti akan saya utarakan pada Anda semua. Karena kalau Anda tidak sedikit memaksa, melatih, tidak sedikit memaksa, susah Anda ya. Ini saya kasih tahu ya. Saya bukan menakut-nakuti Anda, tetapi saya ingin menimbulkan semangat Anda ya, keyakinan Anda, kobarkan api semangat di dada Anda. Karena apa? Kalau enggak Anda paksa sedikit demi sedikit, Anda latih sedikit demi sedikit, susah ya. Karena apa? Karena sensasi-sensasi yang Anda rasakan di pikiran Anda ya, kecemasan, ketakutan, itu kalau Anda ikutin terus, nah susah Anda, susah betul. Ini saya harus jujur sama Anda, harus mengatakan ini pada Anda ya. Kalau Anda tidak mau melatihnya, ya susah begitu. Jadi Anda harus melatih sedikit demi sedikit, paksa, agak memaksa. Misalnya apa? Misalnya Anda takut di mana? Takut di mana? Ya udah, paksa. Ya, sedikit demi sedikit. Pakai trik, ya jangan langsung. Kalau badan Anda lemah, paksa sedikit demi sedikit. Ya, mentang-mentang Anda dapat motivasi dari saya harus dipaksa. Nanti Anda fisik Anda kuras habis olahraga. Nggak bisa. Saya alami ini sendiri ya. Jadi fisik saya itu tidak bisa saya paksa. Stamina saya untuk misalnya saya harus lari berapa kilometer, saya paksa, nggak bisa. Belum bisa. Bukan nggak bisa, tapi belum bisa.
Sementara ini belum bisa saya. Paling saya hanya lari-lari kecil, jalan kaki. Ya kalau tadi jalan kaki naik di Semarang itu, Semarang jalan kaki naik, ya, kuat begitu. Kuat, nggak ada masalah begitu ya. Jadi begini ya. Semua itu mulai dari sekarang, ayo paksa. Sedikit demi sedikit. Jangan sering mengeluh. Misalkan Anda begini, aduh, ini kok begini. Anda ratapi terus sensasi itu. Anda ratapi tiap harinya, meratapi sensasi, meratapi nasib Anda, meratapi nanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Susah Anda untuk bangkit. Ya, kalau Anda bisa tidur, daripada Anda memikirkan takdir, lebih baik Anda tidur. Begitu. Kalau Anda bisa tidur, tapi jangan tidur terus. Mentang-mentang sudah bisa tidur, pagi tidur. Kalau siang nggak apa-apa sih, malam ya itu harus tidur. Nah, begini. Saya dulu walaupun saya sensasi apapun saya rasakan, setelah saya tahu kalau saya kena psikosomatik, saya paksa, ya. Saya paksa. Saya sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan, tetap saya paksa. Saya paksa jalan, ya. Tetapi memaksanya ya jangan langsung ya, pelan-pelan gitu. Saya paksa. Saya merasakan depersonalisasi, tidak nyata, bukan diri sendiri itu. Saya paksa untuk keluar rumah. Saya harus pura-pura sehat begitu. Ya, sementara saya harus pakai topeng pura-pura sehat, karena pura-pura sehat ini nggak apa-apa. Karena apa? Kalau kita berpura-pura sehat, berarti kita itu menimbulkan sugesti. Sama saja membangkitkan sugesti di pikiran kita kalau kita itu sehat. Gitu. Saya dulu begitu. Kalau ketemu orang pura-pura saya senyum gitu ya. Senyum. Akhirnya saya bisa senyum sendiri loh. Begitu. Maksudnya itu kalau ketemu orang senyum-senyum. Begitu. Ya. Saya dulu susah untuk senyum. Anda yang ikuti TikTok saya ya. Itu komedi-komedi itu banyak itu. Sekarang saya itu enjoy saja. Ya. Hidup ini kita bikin enjoy. Iya, karena Bapak udah sembuh, pasti Anda bilang gitu. Tadinya saya juga begitu. Ya, saya mata blur, segini-gini kan. Wah, enggak. Pokoknya itu apa yang saya rasakan, misalnya saya duduk ya. Duduk di kursi. Kayak bergerak gini, ya, dulu gitu. Saya sampai ngelihat kursi. Ini yang gerak kursi atau saya begitu ya. Sampai bingung saya. Tapi saya mensugestikan bahwa itu ini kursinya begitu. Itu terus gitu. Sempoyongan itu ya, sempoyongan kelingan emang kalau dikatakan bandel emang bandel ya, karena saya lama merasakan itu. Tapi setelah saya paksa, saya cuek dengan itu semua, hilang tanpa saya sadari ya. Itu terus Anda kalau masih begini ya, waduh, saya kok masih begini, kok begini terus, aduh, jangan terus. Susah Anda, susah. Percaya sama saya ya. Susah Anda kalau begitu. Apalagi Anda mengeluh, ya, kecuali Anda mengeluh sama Tuhan, ya, nggak apa-apa itu. Boleh mengeluh sama Tuhan. Tapi kalau Anda mengeluh sama diri sendiri, kenapa sih ini? Kenapa? Ingin berontak, ingin teriak. Nah, itu tandanya Anda nggak ikhlas. Belum ikhlas, Anda susah akan bangkit. Ayo, mulai sekarang, pokoknya Anda sedikit memaksa, sedikit paksa. Kalau nggak ada paksa, ya, sensasi itu pasti malah senang mendatangi Anda. Begitu, ya. Sensasi itu tidak untuk Anda hindari, tetapi untuk Anda hadapi. Ilmunya sudah saya kasih semua. Jadi, jangan sering murung di rumah. Ini saya utarakan berkali-kali. Biar apa? Biar ada timbul semangat di diri Anda, keyakinan Anda. Kenapa Anda harus meratapi sakit Anda itu? Ya, kenapa Anda harus memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi? Kenapa Anda berpikir ke badan Anda kalau Anda ini sakit parah? Kenapa Anda selalu diliputi takut mati? Ya saya tahu, memang itu. Tetapi ini saya kasih tahu ilmunya ya. Saya kasih tahu ilmunya. Mati itu tidak harus tua, tidak harus sakit ya. Begitu. Jadi yang perlu Anda pahami. Terus begini. Pokoknya sesuatu kalau enggak Anda paksa ya. Karena ini apa? Ini Anda itu secara fisik itu sehat.
ya, pikiran Anda yang belum sehat, begitu, ya. Pasti Anda juga protes, Pak, saya bisa rileks, bisa apa, kalau badan saya ini nggak ada sensasi. Iya, saya tahu, tetapi dulu-dulunya penyebab Anda merasakan sensasi itu adalah dari pikiran Anda yang membuat badan Anda merasakan sensasi. Nah, sekarang kalau sensasi itu tidak ada, Anda rileks, ya itu wajar karena Anda mengalami yang namanya psikosomatik, begitu ya. Ayo cepat berbenah diri, cepat perbaiki pola hidup Anda, pola pikir Anda. Terus Anda tidak boleh murung. Anda itu harus keluar rumah, ya. Jalan kaki, olahraga Anda itu jalan kaki. Ayo lakukan pelenturan saraf. Sudah ada di video saya. Jangan mengeluh saja, badan saya kok pegel-pegel, kedutan di mana-mana, nyeri sendi. Nah, kalau mengeluh itu nggak solusi. Sudah ada solusi di saya. Kalau Anda ya merasakan nyeri sendi, kedutan di mana-mana. Nah, itu Anda lakukan pelenturan saraf. Ya tidak sehari 2 hari, terus menerus. Gitu ya. Dan ingat, nyeri sendi, nyeri otot, terus kedutan itu wajar bagi penderita psikosomatik, begitu ya. Itu adalah ketegangan otak Anda yang akhirnya saraf Anda ikut tegang, yaitu kedutan, nyeri sendi. Ya, kalau Anda sering berdebat ya karena ketakutan Anda dan sebagainya. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Ayo mulai sekarang jangan larut dalam sensasi itu. Karena sensasi itu menimbulkan sebuah persepsi. Kalau persepsi Anda yang menakutkan, ya itu timbul ilusi. Kalau di pikiran ini timbul ilusi, ya nanti terjadi disfungsi organ dan hormon, gitu. Ya, makanya badan Anda merasakan gejala. Sebenarnya organ-organ Anda itu mengeluh, memberitahu pada Anda, saya sudah capek ini, jangan isi terus dengan pikiran ini. Ingin menunjukkan gejala, ya begitu. Ingin mengadu pada Anda, supaya Anda mau membenahi diri. Ya, ingat Anda itu tidak sakit. Secara fisik itu nggak sakit sebenarnya ya, cuma karena sudah penuh ilusi di pikiran Anda, gitu. Jadi ya solusi dari saya itu selalu lakukan yaitu 3O: olah rasa, olah nafas, olahraga, IDMR, istighfar, zikir, meditasi, relaksasi. Kalau Anda Muslim ya silakan istighfar, zikir. Pendengaran Anda itu harus yang baik-baik ya, sering dengar sholawatan dan sebagainya, gitu ya. Kalau Anda non Muslim ya sesuaikan dengan agama Anda masing-masing. Intinya itu mendekat sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, begitu. Tidak itu saja, selain Anda minta ampun, istighfar, ya Anda harus punya usaha yang lain ya. Yaitu dengan apa? Itu kan ikhtiar ilahi Anda lah. Anda juga harus ikhtiar insani, begitu. Yaitu dengan Anda bisa lakukan relaksasi, olah nafas, ya itu. Karena olah nafas ini sebenarnya itu penting sekali ya. Saya dari dulu gembor-gemborkan untuk olah nafas. Mungkin Anda melakukan olah nafas justru malah nafas Anda tersengal-sengal atau bagaimana. Nah, itu nggak apa-apa ya. Karena Anda baru pertama kali melakukan itu, dikenalkan itu ya itu. Gitu ya. Terus lakukan sadar nafas. Kalau sensasi Anda merasakan sensasi dimanapun, sadar nafas, pusatkan pikiran Anda pada nafas Anda. Nah, kalau tidak Anda paksa, kalau tidak Anda latih sedikit demi sedikit, ya susah, begitu. Pasti Anda begini, Pak, kita kan harus berdamai dengan psikosomatik, begitu ya atau tidak? Nah, oke, kalau Anda punya pendapat itu nggak apa-apa ya, sah-sah saja pendapat pribadi. Kalau saya berdamai dengan keadaan, ya keadaan saya sekarang ya begini, begitu, menyadari keadaan saya juga sekarang begini. Tetapi sensasi itu apa Anda biarkan, nggak Anda latih, nggak Anda lawan sedikit demi sedikit, begitu. Ayo gempur ya, gitu. Itu ya, kalau Anda ngelutru di rumah terus, mengeluh saja, melamun terus, tidak berbuat apa-apa, ya sudah, kapan Anda bangkit? Itu ya. Saya berani mengatakan gini karena saya dulu melakukannya, gitu. Saya itu tetap jalan kaki walau sempoyongan kelayangan. Saya tetap dinas walaupun sensasi itu datang silih berganti ya. Saya paksa, saya pura-pura sehat, gitu. Saya pura-pura senyum dulu, betul.
ketemu orang pura-pura aja saya bahagia, pura-pura senyum, padahal saya enggak bahagia sebenarnya begitu. Tetapi dengan berpura-pura itu ternyata itu menimbulkan, yaitu sama saja kita memasukkan sugesti di pikiran kita bahwa kita itu sehat begitu. Ya, apalagi kalau Anda ketemu orang, gimana kabarnya, sehat? Jangan Anda terus katakan begini, aduh ini saya ini loh merasakan ini. Jangan begitu ya. Itu sebenarnya nggak perlu saya luruskan begini ya. Kalau Anda ditanya orang, gimana, sehat? Wah, alhamdulillah sehat, alhamdulillah begitu ya. Apakah Anda bohong? Tidak, karena Anda sehat. Memang Anda sehat gitu. Pikiran Anda yang perlu disehatkan gitu ya. Itu. Jadi ayo mulai dari sekarang sudah. Nanti kalau Anda terbiasa dengan memberanikan itu, melatih itu sedikit demi sedikit, nanti Anda akan terbiasa kok gitu. Walaupun Anda merasakan sensasi, dulu saya juga merasakan ini, nyatanya saya juga apa-apa. Nanti akan timbul keyakinan di diri Anda untuk meyakinkan, yaitu ternyata saya nggak terjadi apa-apa. Saya takut di keramaian, takut pingsan, nyatanya saya nggak apa-apa. Saya terasa di alam lain, terasa tidak diri sendiri, tetapi Anda masih ingat nama Anda, masih ingat nama ibu Anda, nama mertua Anda, nama istri Anda, nama anak Anda, dan sebagainya, ya, nama suami Anda. Nah, begitu. Kalau Anda apa saya itu nanti bisa gila? Oh tidak, karena Anda menimbulkan gejala di fisik. Saya yakin nggak bakal gila, begitu ya. Saya udah yakin seyakin-yakinnya, gitu ya. Jadi kalau Anda masih merasakan sensasi itu, sudah, ayo paksa sedikit saja, sedikit dulu ya. Misalnya dari angka 1 sampai 100, sudahlah, coba dari 1 sampai 5 dulu. Gitu ya. 1 sampai 5, 1 sampai 5, 1 sampai 5, nanti 1 sampai 10, 1 sampai 10, 1 sampai 10, kelipatan lagi 1 sampai 15, 1 sampai 15, 1 sampai 15, nanti sampai 1 sama 60. Sudah itu dulu, 1 sampai 60. Yang penting di atas 50. Sudah itu. Kalau ingin 1 sampai 100, 1 sampai 100, nah nanti Anda akan bisa sendiri begitu. Ya, itu. Jadi kalau nggak mulai ya Anda lakukan dari sekarang, meditasi, relaksasi, olah nafas, olahraga, memaksakan, sedikit dipaksa apa yang Anda takutkan untuk diberanikan. Pak, saya takut mati, berarti harus saya beranikan mati. Tidak begitu. Itu kan perasaan Anda, perasaan takut mati. Ya, Anda beranikan melawan perasaan takut mati itu. Begitu ya. Nanti Anda berpikiran, loh Pak Yono kok itu ya mengajarkan beranikan apa yang ditakutkan. Saya kan takut mati, berarti saya harus beranikan mati. Enggak gitu. Perasaannya Anda itu beranikan. Gitu ya. Jangan salah persepsi ya, begitu. Nanti Anda oh, Pak Yono ngomong kosong aja, jangan begitu ya. Ayo mulai dari nanti pagi atau dari saat ini ya. Nanti Anda mau tidur, dengarkan audio meditasi relaksasi dari saya, lakukan olah nafas ya. Pagi hari Anda bangun jalan, walaupun di depan rumah sebentar saja, nggak apa-apa, berjemur begitu. Kalau Anda takut di keramaian, latih. Kalau Anda takut berkendara, latih dengan diboncengkan dulu ya. Nanti lama-lama Anda setir sendiri dengan memboncengkan teman Anda, nanti terus akhirnya latih sendiri. Begitu latihannya itu. Nah, itu latihannya memang kalau Anda paksa langsung nggak bisa, paksa sedikit demi sedikit. Gitu, latih sedikit demi sedikit itu ya. Itu sebenarnya kuncinya. Kalau Anda memang punya semangat, punya tekad, punya keinginan, masih punya keinginan untuk segera bangkit, ya udah lakukan itu. Tetap nikmati prosesnya, sabar ya. Begitu, karena apa? Anda kalau menarget saya bulan ini harus sembuh, ini harus sembuh. Oh, jangan ada target ya, biarkan mengalir ya, biarkan mengalir, nikmati prosesnya. Itu ya, itu. Jangan Anda berpedoman begini ya, biarlah waktu yang menyembuhkan saya. Enggak bisa. Yang saya gembur-gemburkan dari dulu adalah biarkan ikhtiar saya, baik ikhtiar insani maupun ikhtiar ilahi yang menyembuhkan saya seiring waktu berjalan. Dan tetap tanamkan, yaitu
rasakan apa yang Anda pikirkan. Jangan memikirkan apa yang Anda rasakan. Gitu. Ada semboyan lagi, yaitu apa yang kita dapat pada saat ini itu adalah benih yang kita tanam pada masa lalu. Dan apa yang akan kita dapatkan pada masa nanti itu adalah benih yang kita tanam pada saat ini. Itu ya. Karena saya banyak membaca buku-buku psikologi, jadi ya banyak itu yang saya pelajari. Oke ya, semangat ya. Ayo janji. Ini ayo. Pegang dada Anda. Ya, dengan tangan kanan sebelah kiri. Saya berjanji, mulai hari ini saya itu sehat. Ya. Saya itu kuat. Saya tetap semangat dalam menghadapi sakit ini. Saya akan melatih diri saya untuk bangkit. Saya akan latih pelan-pelan. Saya akan membiasakan dengan keadaan saya yang sekarang. Saya harus bisa lepas dari ini semuanya, ya, karena saya masih dibutuhkan oleh anak, oleh istri, oleh suami, oleh keluarga Anda. Saya harus tetap mendekat sama Tuhan. Saya harus ikhtiar, baik insani maupun ilahi. Semangat. Saya bertekad untuk segera bangkit. Saya harus bangkit dengan usaha saya. Saya harus bangkit dengan tekad saya. Gitu, ya, gitu. Kalau Anda ditanya orang, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, semakin hari saya semakin sehat. Saya semakin nyaman. Saya semakin rileks. Saya semakin tenang. Saya semakin bahagia. Gitu, ya. Oke, janji ya. Anda sudah mengetuk dada Anda, berarti Anda sudah berjanji. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.